Tapi dengan adanya VAR ini, sudut pandang itu akan lebih jelas, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit itu akan memudahkan kita sebagai penonton untuk mengambil keputusan juga. Nah, meskipun ujung jari ini melewati garis VAR, itu juga bisa terlihat oleh VAR tersebut, sehingga kembali lagi bersama saya Rian Darmawan dan selamat datang di Ruang Terbuka Hijau. Nah guys, kalian pernah merasa gak kalau tayangan VAR dan tayangan replay di TV itu hampir sama? Nah, kemudian apa yang membedakan antara teknologi VAR dan juga tayangan replay dari TV biasa? Sehingga seringkali membutuhkan VAR meskipun sudah ada tayangan replay dari TV. Nah, berdasarkan hal tersebut, di dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan teknologi VAR ini. Yang mana VAR ini sangat membantu wasit dalam menentukan keputusannya dalam sebuah pertandingan. Dan juga apa yang membedakan teknologi VAR ini dengan replay dari TV biasa. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas lebih detail terkait dengan pembahasan di video kali ini. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasanya guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, agar saya semakin semangat tentunya untuk membuat konten buat kalian. Jangan lupa share ya. Yuk. Oke guys, kita mulai pembahasan kali ini dengan definisi dari VAR. Ya, VAR merupakan singkatan dari Assistant Video Referee, di mana VAR ini bertujuan untuk membantu wasit dalam meninjau ulang insiden yang terjadi dalam suatu pertandingan. Atau dengan kata lain, VAR ini membantu wasit dengan memberi rekaman video dari sebuah insiden yang terjadi di dalam sebuah pertandingan. Dan kemudian teknologi VAR ini pertama kali diterapkan pada ajang Piala Dunia di Rusia pada tahun 2018 yang lalu. Dan kemudian juga diperkenalkan di ajang Piala Asia di Uni Emirat Arab pada tahun 2019. Nah, oke. Lalu kapan pengecekan VAR ini dilakukan oleh wasit? Ya, seperti yang sudah kita ketahui lah, seringkali wasit itu mengambil keputusan yang masih belum maksimal. Sehingga dengan adanya VAR ini, sekiranya bisa membantu wasit untuk mengambil keputusan dengan lebih seksama, agar tidak terjadi kontroversi atas keputusan yang diambil wasit tersebut. Nah, lalu keputusan seperti apa yang membuat wasit ini merasa susah untuk menentukan keputusannya? Ya, keputusan-keputusan sulit yang perlu menggunakan VAR untuk menentukannya, yaitu seperti misalnya memutuskan antara gol dan tidak gol, dimana sering kita melihatlah banyak sekali tendangan-tendangan dari seorang pemain tersebut menghantam tiang, kemudian bola yang ditendang pemain tersebut masih jatuh di antara garis gawang. Hal inilah yang menyebabkan keputusan wasit itu akan sulit untuk dipahami, dan tentunya kejadian seperti ini akan berlangsung secara cepat. Sehingga hal seperti inilah yang menyebabkan wasit itu merasa susah untuk mengambil keputusan antara gol dan tidak gol. Sehingga pengecekan VAR ini perlu dilakukan dan menjadikan tidak ada kontroversi dari keputusan yang diambil oleh wasit tersebut. Nah, dari sini tentunya kita sudah paham lah seberapa pentingnya VAR ini dalam sebuah pertandingan sepak bola. Nah, kemudian teknologi VAR ini tentunya tidak hanya untuk memutuskan antara gol dan tidak gol saja guys. Tapi VAR ini juga digunakan untuk mengambil keputusan dari insiden lain yang susah diketahui oleh wasit. Seperti misalnya penalti atau juga pemberian kartu merah dan kartu kuning secara langsung. Tentunya hal seperti ini juga sudah sering kita lihat ya guys ya. Ya seperti misalnya ketika ada kemelut di depan gawang, pasti akan ada drama yang terjadi di sana. Sehingga peran VAR ini sangat penting dalam kejadian tersebut. Ditambah lagi jika ada yang melakukan tindakan tak terpuji di belakang wasit, yang otomatis membuat wasit ini tidak tahu atas insiden tersebut. Nah, teknologi VAR inilah yang akan membantu wasit dalam menganalisis pelanggaran yang dilakukan oleh pemain tersebut. Bisa jadi wasit akan mengeluarkan kartu kuning atau bahkan kartu merah secara langsung ketika pemain tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dianggap cukup fatal kepada pemain lain. Dan yang penting,
VAR ini akan memberikan keputusan yang jelas kepada para supporter, sehingga tidak akan ada kontroversi yang menyebabkan para supporter ini merasa wasit akan berat sebelah, yang menyebabkan amarah dari supporter karena menganggap wasit ini tidak fair play. Nah, jadi seperti itu guys, sedikit pembahasan mengenai VAR ini. Oke, setelah kita ngebahas terkait dengan definisi dari VAR, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai apa yang menyebabkan VAR ini berbeda dari tayangan ulang yang ada di TV. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, teknologi VAR ini merupakan teknologi yang menampilkan tayangan ulang dari sebuah insiden atau kejadian yang ada di dalam sebuah pertandingan. Dan hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam tayangan ulang TV biasa atau pada saat replay. Tapi tentunya VAR ini beda guys. Ya, VAR ini dilengkapi dengan kamera yang bisa mengambil sudut gambar dari berbagai posisi, sehingga bisa dengan mudah untuk menentukan sebuah keputusan. Ya, seperti yang kita lihat guys, kalau tayangan ulang di TV itu kadang sudut pandangnya tidak jelas guys, dan malah bisa menjadikan terjadinya pro dan kontra dari tayangan ulang yang tidak jelas. Tapi dengan adanya VAR ini, sudut pandang itu akan lebih jelas, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit itu akan memudahkan kita sebagai penonton untuk mengambil keputusan juga, sehingga kita sebagai penonton ini akan merasa puas dengan keputusan yang diambil oleh wasit karena adanya VAR tersebut. Nah, selain itu, teknologi VAR ini juga memiliki teknologi garis offset dan garis goal, atau ya bisa dikatakan garis gawang lah. Sehingga semisal saja ada sedikit bagian tubuh dari pemain yang sudah melewati garis offset, itu bisa terdeteksi oleh adanya VAR ini guys. Nah, meskipun ujung jari ini melewati garis VAR, itu juga bisa terlihat oleh VAR tersebut, sehingga offset akan terjadi. Ya, sebagaimana kita ketahui lah, offset ini merupakan pelanggaran yang sangat cepat, sehingga kadangkali kita akan terlepas atau terlewat ketika offset ini terjadi. Sehingga ya kita tidak bisa menyalahkan wasit guys, jika keadaan offset ini terjadi begitu cepat, dan bahkan hanya beberapa senti saja bagian tubuh yang melewati garis offset. Jika menggunakan mata telanjang, otomatis itu akan susah sekali. Ya, jadi ya menurut saya kita harus maklumilah, sebagai wasit mungkin ada kesalahan atau kekilafan, atau mereka tidak tahu lah ketika ada offset tersebut. Wasit kan juga manusia guys. Nah, hal ini juga sama ketika bola sudah melewati garis gawang atau belum melewati garis gawang. Teknologi VAR ini juga dilengkapi dengan garis tarik ukur tersebut, sehingga jika sedikit sekali bola itu melewati garis gawang, otomatis itu akan terdeteksi oleh VAR dan dianggap sebuah gol. Namun juga berlaku sebaliknya, jika bola tersebut belum melewati garis gawang dan belum terdeteksi oleh VAR, ya tidak gol guys. Sehingga penggunaan VAR ini akan sangat membantu wasit dalam menentukan keputusannya. Sehingga saya tekankan lagi guys, kita sebagai penonton ini akan merasa nyaman atau merasa puas dengan keputusan yang diambil oleh wasit tersebut, dan tidak akan menghasilkan kontroversi dari keputusan yang diambil oleh wasit tersebut. Nah, jadi seperti itu guys, perbedaan antara tayangan ulang di VAR dan juga tayangan ulang di TV biasa atau bisa dikatakan replay. Bagaimana menurut kalian? Tapi ya tentunya jika ada yang salah dalam penyampaian informasi saya ini, tolong dikoreksi ya guys ya. Karena bagaimanapun tentunya informasi yang saya dapat ini masih kurang dan masih bisa untuk kalian tambahkan lah guys jika ada yang kurang. Nah, oke, setelah kita ngebahas terkait dengan VAR dan juga perbedaan antara VAR dan tayangan ulang di TV, tampaknya masih kurang jika kita belum ngebahas terkait dengan bagaimana penerapan VAR di Liga 1 kita ini. Yang mana seperti yang sudah kita ketahui, musim ini Liga 1 sudah menggunakan teknologi VAR dalam pertandingannya. Ya, musim ini teknologi VAR sudah diterapkan di Liga 1 Indonesia guys. Dan menurut saya dengan adanya penggunaan VAR di Liga 1 ini benar-benar sangat membantu guys. Karena apa? Karena sering kita ketahui keputusan-keputusan wasit yang kontroversial dalam sebuah pertandingan. Sehingga seringkali dari keputusan wasit tersebut malah menimbulkan gesekan, entah itu antar pemain, antar supporter, atau bahkan antar ofisial, akibat dari keputusan yang diambil wasit tersebut. Namun, seperti yang sudah kita lihat dalam beberapa pertandingan belakangan ini guys, ternyata dengan adanya penggunaan VAR di Liga 1 ini, benar-benar sangat membantu guys. Sehingga seringkali keputusan-keputusan wasit yang kontroversial tersebut bisa diselesaikan dengan video dari VAR. Sehingga entah itu para pemain, ofisial, atau para supporter menjadi lebih menerima keputusan yang diambil dari wasit tersebut karena adanya teknologi VAR ini. Jadi menurut saya kesimpulannya, VAR ini benar-benar sangat membantu di Liga 1 ini guys. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Apakah sependapat dengan saya?
atau mungkin memiliki pendapat pribadi juga, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, mungkin itu dulu guys sedikit pembahasan di video kali ini. Ya, semoga dengan adanya video ini bisa sedikit menambah wawasan kita ya guys ya. Dan ya, semoga persepak bolaan di negara kita ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih maju lagi ya guys ya. Dan tentunya juga bisa bersaing di level Asia atau bahkan di level dunia. Bayangkan guys, bagaimana jika salah satu klub dari Indonesia ini bisa ikut serta dalam ajang Piala Dunia antar klub nanti. Bisa menghadapi tim-tim dari Barcelona atau bahkan Real Madrid nanti. Ya, semoga ya guys ya. Ya, karena kita bisa lihatlah belakangan ini dengan kepengurusan baru di tubuh persepak bolaan Indonesia ini, tampaknya ya bisalah Indonesia semakin maju untuk kedepannya. Dan tentunya persepak bolaan Indonesia ini juga semakin mendunia. Oke guys, dan tidak lupa jika ada yang salah dalam pengucapan kata atau penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan ya guys ya. Dan juga buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, saya Rian Dermawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.